Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Willis Bejajo. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ataupun ilmu tentang tata cara kita membuka kursusan atau pelatihan mengemudi mobil manual ataupun matic. Nah, selain kita sudah mengantongi surat-surat izin ataupun legalitas untuk menyelenggarakan pelatihan mengemudi yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya akan fokus berbagi tentang materi. Apa aja materi yang harus kita berikan kepada peserta supaya peserta tadi ini mudah mengerti, mudah memahami, dan emosionalnya stabil, tidak panikan dalam mengemudi. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian instruktur. Instruktur itu pertama kita harus peka terhadap psikologis peserta ya. Peserta ini banyak, ada yang mudah emosi, ada yang mudah khawatir, ada yang takutannya tinggi, ada yang mudah marah, ada yang mudah menangkap, ada yang cepat, ada yang lambat, dan seterusnya. Berbagai macam karakter peserta nanti yang akan kita tangani. Nah, untuk instrukturnya itu harus betul-betul punya jiwa yang stabil ya. Psikologis pendidiknya dulu yang harus kita kuasain. Pertama, tenang. Kedua, selalu memberikan semangat. Ketiga, jangan menunjukkan kepanikan. Keempat, selalu memberikan instruksi kepada peserta tadi ini. Kelima, itu kita harus menguasai semua yang ada di ruang kabin supir, termasuk seperti kayak seat belt, rem, gas, kopling, putaran kemudi, persneling, kaca spion, dan seterusnya. Ini harus dikuasain oleh instruktur terlebih dahulu. Nah, masalah urutannya saya akan menjelaskan urutannya terlebih dahulu ya. Ketika sebelum masuk peserta ke dalam mobil, yang harus kita jelaskan dulu adalah kita kasihkan dulu namanya kunci. Nah, kunci ini kita jelaskan juga ada 3 tahap. Pertama, kita masukkan. Kedua, pastikan persneling ini dalam keadaan netral. Ketiga, pastikan handbrake-nya masih dalam keadaan berfungsi. Terus selanjutnya baru kita operasikan tadi kunci tadi. Kita arahkan putar pertama ke depan sampai mungkin ada namanya lain juga dia pengapian, sampai mungkin ada jam itu sudah nyala, mungkin elektriknya itu sudah kelihatan. Terus kedua, pastikan ini saya jelaskan lagi di sini. Tadi sudah saya, untuk kedua kita liatin. Tadi pertama ini sudah nyala. Ketiga, pastikan dashboard mobil atau bagian depan ini sudah nyala. Nah, ketika indikator-indikator ini sudah nyala, kita jelaskan juga sampai suara pompa bensin itu terdengar. Dengarnya kayak nguk gitu. Baru kita jelaskan putar sekali lagi kunci untuk menyalakan. Jangan terlalu kencang, cukup sedikit aja. Dan kalau dia sudah nyala, indikator nanti akan mati. Nah, akan mati kan? Nah, itu harus kita jelaskan kepada peserta kita. Nah, setelah itu apa yang harus kita jelaskan? Pertama, untuk kursi, kita suruh dia mengatur kursi atau adjust tempat duduknya ini. Jangan terlalu berdekat begini, juga jangan terlalu jauh begini. Kita jelaskan, kita sesuaikan kenyamanan supir dalam posisi duduk untuk menyetir. Nah, nanti arahkan juga caranya tangan kiri itu
rabah di bagian bawah kursi supir, tangan kanan kita pegang setir. Jadi ini untuk tumpuan ya. Tarik tuas yang ada di bawah kursi, baru di adjust begini. Nah, tinggal tergantung arahan kita sesuai dengan kaki peserta tadi. Nah, jadi jangan terlalu dekat dengan dashboard, juga jangan terlalu jauh, nanti takutnya kakinya tidak nyampai ataupun terlalu menekuk, sehingga nanti dalam pembelajaran itu tidak nyaman. Kedua, roda mengemudi kita jelaskan juga. Ada namanya, apa namanya itu, putaran jarum jam. Kalau ini 12, ini 9, ini 3, ini 6. Jadi pegangan setir itu adalah 9, 3, 12, 6. Nah, kita arahkan juga, kita jelaskan juga. Biasanya peserta itu dia belum mengenal namanya kemudi. Kita arahkan lagi masing-masing setir mobil, kan beda-beda tuh. Kita jelaskan. Kalau yang lubangnya besar begini, lurus ke depan, itu berarti ban mobil kita itu sudah sejajar dengan badan mobil. Berarti nanti jalannya itu sudah lurus ke depan. Ketika kita ke kiri, otomatis mobil ke kiri, ke kanan juga ke kanan. Itu harus kita jelaskan ya. Setelah itu kita jelaskan lagi fungsi personaling, gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya. Setelah dia paham, baru nanti handbrake. Handbrake kita arahkan lagi, kita ajarin lagi cara ngangkat, cara melepaskan. Nah, sebelum kita memberikan materi yang selanjutnya ya. Terus yang selanjutnya juga kita berikan spion. Kaca spion ini cara mengatur dan cara posisi spion yang betul. Ya, jadi arahkan juga nanti sesuai dengan mobil kita masing-masing ya. Oh, ini untuk melihat spion, ini untuk mengatur spion, supaya nanti pada saat kita mengendarai mobil itu kita bisa melihat mobil di belakang kita dari sebelah kanan, mobil di sebelah kiri kita dari sebelah kiri. Jadi kita bisa melihat ya. Itu sebelum kita beranjak mengemudi. Setelah itu jangan lupa kita pasang namanya seat belt. Ini selalu kita ingatkan sebelum kita memulai berjalan. Selalu diingatkan. Spion kiri kanan, seat belt, tempat duduk, putaran roda kemudi atau setir, personaling, itu harus kita jelaskan terlebih dahulu. Paling tidak kita mengambil waktu itu 5 menit. Nah, setelah itu baru nanti kita arahkan lagi tentang pemahaman antara kopling, rem, gas. Kopling di mana letaknya, rem di mana letaknya, gas di mana letaknya, cara pengoperasiannya juga kita jelaskan secara detail supaya peserta kita ini mudah memahami dan mobil tidak mati-mati. Nah, mobil kita awet juga kalau seandainya kita menjelaskannya itu secara detail sebelum berjalan. Pastikan peserta kita ini memahami semua kinerja gas, kopling, rem, sama setir, sama gigi ya. Jangan asal-asalan. Kalau belum mantap, jangan coba-coba untuk berjalan, karena si peserta ini belum pernah dan juga kekhawatirannya masih tinggi. Setelah itu baru kita terapkan namanya materi pertama. Nah, untuk materi pertama di sini masing-masing kursus beda-beda ya. Kalau saya mempunyai materi itu ada namanya 10 materi di sini. Jadi 10 materi itu ada macam-macam ya. Nah, pertama apa yang harus kita ajarkan ke peserta itu adalah bagaimana caranya materi stop and go. Stop and go di sini saya kemarin saya itu 10 ya. 10 materi, sekarang saya ada namanya 12 materi. Jadi setiap pertemuan itu satu materi. Jangan kita memberikan satu pertemuan itu melebihin satu materi. Alasannya apa? Karena daya tangkap peserta ini tidak sama. Satu materi saja belum tentu dia menguasain. Apalagi kalau kita tambah 2 atau 3. Jadi kalau stop and go, lakukan selama 1 jam pembelajaran itu stop and go. Caranya,
Maju sedikit beberapa meter, mungkin 10 meter atau 20 meter, berhenti lagi, netralkan mobil. Setelah itu kita jelaskan lagi. Oh, begini. Habis itu jalan lagi kira-kira 20 meter atau 30 meter, usahakan berhenti lagi. Itu materi pertama, stop and go. Sambil kita menjelaskan, lihat spion kiri kanan sampai dia betul-betul memahami kinerja kopling, rem, gas, dan gigi tadi nih ya. Jadi apa? Stop and go, berhenti jalan, berhenti sampai betul-betul dia mengoperasikan semuanya itu dengan halus. Jadi kalau sudah dengan halus, enak kita untuk masukin materi kedua. Nah, materi kedua nanti itu hari selanjutnya. Jangan kita gunakan hari yang sama. Karena kenapa? Pada saat materi pertama tadi nih, dia mempunyai kesalahan atau dia sudah bisa, itu dipendam satu malam, otomatis besoknya itu jauh lebih baik. Gunakan materi yang kedua. Setelah itu hari kedua, gunakan lagi materi yang ketiga, materi yang keempat sampai 10 materi. Kita jamin 100% nanti peserta di akhir nanti akan menguasai semua materi yang kita ajarin. 100% dijamin lancar di medan yang ramai, di jalan rang ramai, di lampu merah, di gang sempit, putar arah, di tanjakan, berhenti di tanjakan, di turunan, dan seterusnya menguasai karena dia pakai tahap. Di akhir nanti itu ada namanya pemantapan ya. Sisakan satu pertemuan untuk pemantapan. Boleh juga 1 atau 2 pertemuan untuk pemantapan ini. Kalau tadi dia menggunakan mobil kita 1 pertemuan sampai 8 pertemuan menggunakan mobil lembaga, nanti kita tawarkan pertemuan yang ke-9 boleh kita menggunakan mobil peserta supaya membiasakan mengenal mobil peserta tadi ini. Karena setiap mobil itu tidak sama tekanan gasnya, tekanan koplingnya, remnya. Jadi takutnya dia sudah terbiasa dengan mobil kita, ketika dia menggunakan mobil dia pribadi, otomatis beda. Karena kenapa? Dia sudah nyaman dengan mobil lembaga tadi nih, tiba-tiba alih mobil dia, mobil peserta tadi ini, otomatis ada perbedaan di situ. Makanya kita menggunakan 2 pertemuan akhir itu menggunakan mobil peserta tadi ini. Tetap kita di sampingnya ya, di lembaganya tadi, di samping pesertanya tadi ini. Oke, saya akan praktekkan dengan peserta saya. Oke, let's go. Sekarang saya sudah ada peserta saya. Ini peserta lama, tapi beliau ini sudah lama belajar, tapi lama nggak latihan lagi. Saya takutnya lupa. Sesuai dengan materi saya tadi, saya akan jelaskan ke pesertanya tadi ini. Oke, sekarang Ibu, tempat duduknya diatur dulu. Gimana caranya? Bagus, nah, jadi pertama kita harus tempat duduknya kita atur. Oke, kalau sudah, sekarang spionnya aman apa enggak? Iya. Sesuai apa enggak? Maksudnya kan dengan tempat supir, dapat sebelah belakang. Iya. Kalau sudah, setirnya sudah lurus ke depan atau belum? Sudah. Sudah. Kalau sudah, sekarang sabuk pengamannya harus pakai, Bu. Nah. Allahu Akbar. Ini namanya siapa, Bu? Ya, lupa saya. Indarwati. Indarwati. Oke, saya akan liatin Indarwati. Ini banyak nih peserta saya ini. Nah, saya akan carikan Ibu Indarwati. Di depan-depan kayak ini. Iya, kayaknya. 1 bulan lebih. Iya. Aduh. Orang sudah mahir semua. Kali ibu aja lagi nih. Astagfirullah. Kok nggak ada hilangnya jangan nih? Ya kan. Kalau hilang mau diapa? Baru kayak 3 kali. Nah. Hermawan kah? Ini. Oh ini. 3 kali. Nah. Ini dia namanya Ibu Indarwati. Nah, di sini dia materinya stop and go sudah, manuver bebas sudah, manuver teratur sudah.
Nah, berarti sekarang ini kita tikungan untuk yang ini. Nah, jadi setiap satu kali pertemuan itu satu materi. Nah, untuk video selanjutnya saya akan memberikan lagi apa aja sih materi-materinya, urutannya apa aja supaya nyaman untuk peserta dan nyaman juga buat instruktur, dan mobil kita juga aman dipakai, ya kan, awet, dia tidak rusak. Oke, saksikan nanti. Ini sudah saya jelaskan tadi. Sekarang Ibu masih ingat kopling di mana, rem di mana, gas di mana? Sabuk pengaman sudah? Sudah. Oke, kalau sabuk pengaman sudah. Koplingnya di tengah kan? Koplingnya di kiri dong. Nah, enggak, maksudnya gasnya di tengah kan? Gasnya di paling kanan. Oh ya kah? Paling tengah itu adalah Kopling rem. Masih ingat cara penggunaannya ya? Iya. Oke, sekarang ya Bu. Ingat, lihat spion kiri kanan aman? Iya. Oke, sekarang pastikan mobil Ibu dalam keadaan netral ya. Iya. Oke, sekarang injak kopling Bu. Injak kopling yuk, kaki kiri. Sekarang masuk gigi 1. Ya, oh salah, mentok kiri, tekan kiri dulu. Kiri ke atas. Sekarang turunkan rem tangannya Bu. Ini ke atas lagi? Enggak, sudah itu. Rem tangannya. Oke, sekarang pegang setirnya, pandangan lurus ke depan. Sebelum jalan, lihat spion kiri kanan dulu. Aman? Depan aman? Belum. Nah, belum aman ya. Oke, kalau sudah aman di depan, di belakang, sekarang mulai kita jalan. Angkat koplingnya setengah ya Bu, rasakan. Ya, dia ke depan ya. Iya. Oke, sekarang kami sudah jalan menuju trek yang sudah lembaga tentukan. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai niat membuka kursus, sekarang bisa dimodifikasi apa yang saya jelaskan tadi ini. Ini cukup saya sharing ataupun berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan materi apa aja sih yang bagus. Gimana yang urutannya. Sekarang injak kopling Ibu. Injak kopling, masuk gigi 2 yuk. Iya, angkat kopling lagi Bu, baru gas. Nah, masih ingat ternyata dia ya. Oke teman-teman, itu aja. Saksikan video saya selanjutnya. Saya akan memberikan lagi rincian materinya. Ada 10 sampai 14 materi mengemudi ya, tapi belum dengan safety ridingnya, safety drivingnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video saya bermanfaat. Thank you, see you and bye bye. Jempolnya dulu. Mantap.